Jadi discharge planning ini sepertinya tidak akan sukses kalau tidak disupport oleh pimpinan manajerialnya. Nah, kita mulai dulu langsung aja. Kenapa sih kita perlu belajar tentang discharge planning? Sementara kalau kita nggak tahu definisinya, makanya akan agak sulit. Jadi kita ngomong dulu tentang definisi. Nah, semua kan dimulai dari definisi. Nah, discharge planning itu apa? Discharge planning itu bahasa saya singkat aja DP ya. DP bukan Dewi Persik ya. Adalah perencanaan kepulangan. Jadi atau perencanaan kepulangan itu adalah sebuah proses. Ingat proses ya. Proses itu adalah serangkaian langkah, serangkaian tindakan. Jadi discharge planning itu bukan cuma satu waktu, satu kejadian, satu aksi, tapi serangkaian langkah, serangkaian tindakan yang membantu transisi pasien. Nah, pasien itu perlu dibantu transisinya dari rumah sakit ke rumah sakit ke rumah atau ke lokasi lain. Kenapa sih kok pasien itu perlu dibantu untuk transisinya? Ya, karena, kalau kalau pasien itu, sebenarnya, kalau pelayanan yang berfokus pada patient center care, maka kita bukan sekedar, ngelayani pasien itu di layanan kita aja, tapi juga kita melayani pasien itu sampai habis ini pasien itu kemana gitu ya. Terus bagaimana pasien itu nanti bisa sembuh, bisa kembali produktif, harapannya sesuai dengan kesehatan yang paling optimal, dan kemudian kalau bisa ya jangan sampai datang lagi dalam kaitannya, belum waktunya. Ya, belum waktu itu maksudnya seperti kayak readmission. Readmisi itu, baru 3 hari harus balik balik lagi kemudian ya, baru 3 hari balik lagi. Udah dipulangkan hari ini ternyata besok meninggal. Ya, udah bagus-bagus katanya besok meninggal. Udah pulang hari ini ternyata seminggu lagi ternyata balik lagi. Bahkan kalau misalnya orang-orang itu yang mungkin kalau mau di dalam tanda kutip ya, mau di dalam tanda kutip ya misalkan, eee, dipermasalahkan, dipersoalkan, itu sangat bisa, apalagi dengar isu-isu, dipulangkan gara-gara plafonnya habis lah. Jadi kita ada, diprotes oleh anggota dewan lah dengan, pakai gebrak-gebrak meja lah, dan pakai dengan segala macam ancaman ini itulah. Nah, sebenarnya kita kesal sendiri ya, tapi setelah saya belajar lagi ternyata memang ini juga baik, sebenarnya mereka juga sendiri frustasi ya, frustasi. Jadi kalau orang kan paling gampang tuh kan nyalain orang lain ya. Sementara memang itu real nyata itu bahwanya sebenarnya ya seharusnya di rumah sakit tuh kalaupun dipulangkan, itu kita juga mikirin transisinya bagaimana. Cuma sayang di Indonesia, khusus di negara kita, itu sistem kesehatannya belum sebagus di negara-negara maju. Sementara kalau akreditasi Indonesia, ya sekali lagi akreditasi Indonesia, itu benchmarkingnya adalah dengan GCI. GCI itu Joint Commission Internasional yang standarnya Amerika Serikat, negara maju. Yang sejarah sistem kesehatannya sudah sangat panjang dan wah, bumi dan langit, dibandingkan kita. Tapi kita seakan-akan dipaksa, untuk ke sana, ya. Tapi mau nggak mau kalau itu sudah tertulis di peraturan perundang-undangan, ya, apa mau dikata. Nah, ini juga harus dilakukan karena rumah sakit itu harus harus sekali lagi dipaksa untuk compliance, patuh terhadap hukum. Adalah rencana kepulangan yang sifatnya pribadi, personal. Personal ini karena nggak bisa disamaratakan ya. Jadi bahkan karena personal kita itu harus tahu di rumah itu ada siapa sih gitu ya. Di rumah ada siapa, tinggal sama siapa, rumahnya modelnya gimana, jauh apa enggak gitu ya. Itu kalau ke rumah atau butuh di tempat lain transisinya. Jadi namanya kalau continuum healthcare itu pelayanan kesehatan berkesinambungan kalau di luar negeri pulangnya itu nggak semata-mata ke rumah. Ada juga yang pulang ke rehabilitation center, ada juga yang pulang ke
hospice. Hospice itu kayak untuk kasus-kasus yang sudah terminal case, jadi pasien-pasien yang sudah istilahnya buruk ya kondisinya, udah terminal. Kemudian juga ada yang pulang ke nursing home ya, atau juga layanan nursing yang ke rumah-rumah itu bagus gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan dan secara legal dan etik. Sementara di Indonesia itu masih mohon maaf saya bilang semrawut gitu ya. Jadi hampir semuanya hampir semuanya bahkan mungkin bisa sampai 98% kembali ke rumah ya. Rujukannya kita ke rumah. Karena kalau di luar negeri itu habis dari rumah sakit itu levelnya habis itu ke nursing care atau ke hospice atau misalnya ke rehabilitation center. Baik yang itu inpatient atau outpatient, yang rawat inap atau rawat jalan, itu semua juga under insurance coverage ya. Jadi dalam cover asuransi. Sementara asuransinya BPJS kita dan asuransinya swastanya di Indonesia itu masih belum mengenal layanan di post acute care atau layanan setelah di luar rumah sakit. Jadi oleh karena itu layanan-layanan itu belum berkembang ya, apalagi makanya yang jadi beban rumah sakit adalah semua pelayanan tuh harus selesai di rumah sakit. Makanya BDPR kan bilangnya enak aja pokoknya dirawat sampai sembuh. Mau mencret-mencret rumah sakitnya pokoknya sampai sembuh. Nah, itu yang sebenarnya nggak fairnya ya. Tapi ya gimana ya, karena Indonesia mungkin akreditasinya waktu itu ya udah deh pokoknya cepet-cepet pakai benchmarknya pakai GCI tanpa mungkin melihat kondisi di lapangan belum tentu sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Lalu apa sih tujuannya? Jadi kalau kita mau lakukan sesuatu pasti harus ada punya tujuan ya. Nah, ternyata discharge planning ini punya tujuan tuh meningkatkan pengalaman perawatan pasien. Lihat ya, ini ningkatin pengalaman perawatan pasien. Oh. Kalau ningkatkan pengalaman, ya pengalaman, jadi pasiennya itu merasa ada hal yang baru, ya. Dulu kan kita nggak ngerti internet discharge planning. Sekarang sama dokter, sama akreditasi suruh belajar. Nah, ini sama dokter Rusdi juga suruh nih ikutin berkali-kali gitu ya, nggak cuma sekali karena discharge planning itu luas, banyak topik yang bisa dibahas untuk bisa ngerti. Terus juga semua harus support dari atas sampai juga ke bawah. Nah, itu akan percuma kalau value-nya nggak dirasa oleh pasien. Value itu maksudnya apa? Pasien itu nggak tahu kalau itu ternyata adalah bagian daripada discharge planning, ya. Ya, jadi nggak berasa. Kalau nggak berasa, ya berarti dalam tanda kutip dianggap kita itu gagal gitu ya. Karena kalau berasa, pasti pengalamannya pasien itu akan jauh lebih positif. Dulu waktu saya kuliah S2 MFRS, let's say more than 10 years ago. Aduh, ketahuan deh umurnya. Jadi dulu itu kami nggak pernah sebut-sebut pengalaman pasien ya. Ya disebut tuh kepuasan aja pasien ya. Nah sekarang udah saya ngomong tentang pengalaman pasien, baru kemarin saya ikut diundang ke Kemenkes ya di pertemuan Asosiasi Rumah Sakit Kemenkes Indonesia di Solo. Barulah ada satu pembicara, dua pembicara ngomong pengalaman pasien itu ini bukan cuma aku aja yang ngomong gitu ya. Udah ada rumah sakit ini melakukan ini ya untuk pengalaman pasien. Akhirnya aku tuh kayak semacam, kayaknya aku nggak sendirian. Ya memang betul. Ya betul. Memang it's all about patient experience, not just patient satisfaction. Jadi karena pengalaman inilah yang akan diceritakan. Makanya saya juga memberikan webinar. Itu saya berusaha untuk bukan hanya membuat untuk puas ya, karena kalau puas paling ya nanti pokoknya materinya sesuai, tapi saya mau bikin pengalaman yang berbeda supaya berkesan. Ya kalau perlu ngintil terus. Kayak bercanda-bercanda. Ya maksudnya bikin pengalaman yang berbeda. Karena saya juga pengen harapannya bikin komunitas. Harapannya yang saya berikan tuh sampai mendapatkan value bukan pada Bapak Ibu, tapi juga kepada pasiennya. Harapannya, impian saya begitu ya. Dan kemudian ada value-value yang mungkin dibawa ya ke dalam pelayanan dan menguatkan. Karena saya sendiri pernah ya dalam keadaan kurang serak atau kurang nyaman itu mengikuti suatu materi dari seseorang yang mungkin tiba-tiba menginspirasi, itu aduh rasanya itu kayak healing gitu loh ya. Kayak seneng, batin saya itu kayak
"Aduh makasih ya," gitu, "ini ternyata kok yang disampaikan itu pas banget buat saya," gitu ya. Akhirnya itu jadi kayak beban itu berkurang, atau kayak itu saya dapat pencerahan, kayak itu saya dapat semangat gitu ya. Karena terus terang ya, kayak mohon maaf di umur-umur seperti saya, atau juga di level-level seperti saya, kadang juga saya itu bingung mau tanya itu sama siapa, ya. Jadi terima kasih buat orang-orang siapapun Bapak Ibu sekalian yang sudah menguatkan saya, terutama untuk terus belajar, komitmen belajar. Kemudian akhirnya saya tahu diri bahwa, caranya untuk kita itu menjadi semakin kita mengerti, semakin kita jadi expertise, ya, keahlian kita adalah caranya adalah untuk sering kali diomongkan, disampaikan sering kali dan terus-terusan. Nah, sama. Jadi, long life learning. Jadi kalau Bapak Ibu belajar di chat planning ini terus saja, belajar terus ya, terus nanti lama-lama itu kayak jadi, eee, ada di sebelah kita, dekat. Keilmuan kita keilmuan tentang passion safety itu ada, bukan jauh di awang-awang. Bukan sesuatu yang hanya sekedar di selembar kertas, tapi dia jadi kayak, perilaku kita, prinsip kita, keseharian kita, dan pekerjaan kita. Dan kita akan lebih memaknai pekerjaan kita. Dan kalau sudah seseorang itu memaknai pekerjaannya, aduh, itu hari-hari dalam pekerjaannya itu bisa jadi luar biasa. Terlepas apapun, berapapun, terlepas dari apapun yang kita dapatkan ya, bukan soal materi aja. Nah, tujuannya supaya nambah pengalaman yang positif. Karena untuk nambah pengalaman positif berarti discharge planning itu harus melibatkan mereka. Jadi ingat ya, kalau mau ngasih pengalaman positif untuk pasien, maka discharge planning mau nggak mau harus melibatkan mereka, melibatkan pasien dan keluarganya. Jadi nggak bisa, kita discharge planning, saya aja yang melakukan. No, jadi harus melibatkan mereka. Namanya melibatkan berarti harus bangun hubungan. Ya, membangun hubungan supaya mereka mau terlibat ya. Gimana sih maksudnya? Apa sih maksudnya? Kalau Anda bilang ini discharge planning nggak masuk di pikirannya mereka karena health literacy orang Indonesia itu, rendah ya. Jangankan pasiennya, kadang kita aja nggak ngerti apa itu discharge planning ya. Nah, jadi kita harus pakai cara bagaimana supaya kita itu melibatkan mereka tanpa mereka kesannya terpaksa, justru akan jadi pengalaman yang positif untuk mereka. Nah, ini challenge-nya. Makanya butuh komunikasi strategi yang bagus, yang kompak, yang satu satu inline. Ya, supaya, saya melakukan itu nggak, "Ih, Ci, ngapain sih kamu ngelakuin gitu?" Ya. Atau misalnya kalau kita melakukan itu kayak jadi ngerasa aneh, atau dokternya melakukan itu sementara yang lain enggak, ya. Padahal ini, satu pasien tuh bisa dirawat 2 dokter misalkan ya. Yang satu mau ngomong gini, satunya enggak, satunya gini, satunya enggak. Jadi nanti, ya nggak akan ketemu. Nah, makanya saya tuh bilang, bahwa satu pelayanan, satu pembelaan, satu arah, ke arah yang sama. Nah, tujuannya untuk kualitas layanan yang lebih bermutu. Jadi discharge planning itu makanya bukan cuma kerjaannya perawat, kerjaannya MPP, tapi dokternya nggak mau, DPJP-nya nggak mau, direkturnya juga nggak punya program, nggak punya kebijakan, ya, nggak punya policy, nggak punya panduan. Nah ya, kemudian juga terapisnya nggak jalan dan sebagainya. Ya nggak akan pernah bisa. Harus terus dilakukan. Karena siapa lagi? Siapa lagi? Sementara ya semakin ke sini ya apalagi dengan berita-berita yang viral yang yang bikin, mau keluar air mata itu, masyarakat akan semakin sadar akan haknya dan semakin, menuntut akan layanan yang, berkualitas tinggi. Nah jadi, dia juga untuk mengurangi lama rawat inap atau disebut length of stay ya. Jadi kalau Bapak Ibu dengar istilah LOS singkatan dari length of stay di rumah sakit dan rawat inap kembali atau readmisi yang tidak direncanakan. Nah, kenapa length of stay itu menjadi penting? Ya, karena sebenarnya rumah sakit itu kalau untung ya kalau dulu sifatnya itu kita kan dulu belum ada BPJS. Nah, itu jangan dipikir kalau misalnya orang kalau sebelum BPJS enak dok, pasien dirawat lama-lama rumah sakit banyak untung. No, untungnya rumah sakit itu paling banyak di hari pertama, hari kedua. Hari ketiga itu so-so lah ya. Jadi mending untuk pasien baru. Kenapa? Karena kalau hari pertama, hari kedua itu layanan-layanan yang lain itu juga ikut, di rumah sakit itu sebenarnya yang paling untung itu di hari pertama, hari kedua. Karena pada hari pertama itu UGD-nya juga dapat, ya, emergency, kemudian farmasi obat-obatnya belinya di hari pertama, kedua. Jarang obat-obatan dibeli baru hari terakhir gitu ya, kebanyakan hari pertama, kedua.
Kemudian operasi dilakukan hari pertama, kedua. Ya, kemudian, alkes-alkes BHP diberikan pada hari pertama, kedua. Pemeriksaan radiologi, pemeriksaan laboratorium di hari pertama, kedua. Ya. Nah setelah itu hari ketiga, keempat, itu isinya tinggal visit dokter, misalnya, obatnya tinggal ngelanjutin, visit dokter, dan seterusnya. Jadi tinggal bayar sewa kamar sama visit dokter. Jadi kalau misalkan terlalu lama, sementara itu bisa dipakai oleh pasien lain, ya, maka lebih untung kalau digunakan oleh pasien yang lain berikutnya yang baru. Itu khusus pasien umum, ya. Apalagi BPJS, kalau BPJS itu mah gimana? Pasti udah tahu ya jawabannya ya. Nggak perlu saya terusin. Coba dong iseng-iseng ya, bikin agak nyinyir sedikit di kolom chat. Biar seru kolom chatnya ya. Kalau BPJS bagaimana? Pasti Bapak Ibu sudah tahu ya. Kalau semakin panjang rawatannya, semakin apa kira-kira? Tulis di kolom chat ya. Semakin panjang nggak pulang-pulang ya. Kira-kira semakin apa rumah sakitnya? Tulis di kolom chat ya. Nyinyir sedikit boleh. Dan yang ketiga, memastikan pasien menerima perawatan berkesinambungan yang mereka perlukan. Ya, jujur ya ini sekali lagi adalah tugas berat buat kita. Jadi orang-orang pintar kita itu diberkahi sebagai dokter, sebagai perawat ya. Terlepas dari sekarang banyak tantangan yang banyak burnout, banyak aduh lelah bebannya berat dok ya. Tapi samping itu ya kita diberkahi karena orang-orang seperti ini orang-orang pilihan ya. Yang tujuannya adalah garda terdepan pejuang kesehatan untuk membantu meningkatkan kesehatan, derajat kesehatan masyarakat. Buat orang yang nggak tahu, belum paham, discharge planning itu is a key part of operational management of beds ya. Jadi discharge planning kepulangan pasien itu adalah kunci utama untuk operasional manajemen tempat tidur ya. Yang intinya adalah kaitannya dengan soal tempat tidur. Jadi maksudnya apa sih dok? Gini, apakah UGD Anda sering ramai? Ya kadang ramai kadang enggak. Apakah UGD Anda itu kalau misalnya mau masuk rawat inap itu nunggunya lama? Bisa berjam-jam. Ada yang bisa 6 jam, 8 jam, 10 jam, bahkan ada yang nunggu seharian. Apakah rawat inap Anda itu suka penuh tapi duitnya nggak ada? Ya, bilangnya gitu. Dok, ini kenapa sih dok? Katanya rumah sakit penuh dok sampai dapat penghargaan. Ya, Best Transformation Hospital, tapi katanya duitnya nggak ada, THR-nya cuma 30%. Kenapa? Padahal kan penuh, kayaknya capek ya. Rawat inapnya penuh, kok duitnya katanya nggak ada. Dia bilang gitu. Ini kisah nyata ya, jadi bukan saya mengada-ngada. Tapi memang kalau saya cari logikanya memang ketemu. Ya, ya karena ya itu tadi. Satu, kalau misalnya kita bicara, ya kayaknya itu dok, di rumah sakit kami begitu dok. Ya, ya, ya. Ya, jadi UGD-nya sering rame, atau UGD-nya waktu tunggu untuk dapat rawat inapnya lama, atau UGD rawat inapnya rame, tapi kok duitnya gitu-gitu aja ya, insentifnya kok sedikit gitu ya. Atau katanya kok rugi gitu ya. Cerita-ceritanya begitu gitu sampai demo ya ini rumah sakit bukan rumah sakit kecil, rumah sakit besar yang diisi oleh orang-orang pintar itu yang dapat penghargaan. Itu beritanya itu yang sampai wah demo itu karena THR cuma dibayar 30%. Nah, ini ya. Nah, why? Ini bukan sekedar nanti jawabannya udah dikasih THR bukan ya. Karena memang mungkin nggak dapet THR sebesar itu ya karena ada alasannya bukan karena dipelit tapi emang nggak ada duitnya. Lalu kenapa ya rumah sakit yang besar, yang ramai, yang pasiennya penuh, ramai sampai orang tua teriak-teriak ya kerjaannya berat tapi nggak dapat sesuai dibandingkan dengan rumah sakit lain itu kalau saya baca dari media sosial ya. That's why ya karena tidak efektif, tidak efisien pengelolaan manajemen tempat tidurnya itu nggak bagus ya. Jadi ada ilmu lagi lebih besar tentang manajemen tempat tidur ya. Jadi kunci dari manajemen tempat tidur tuh kalau Anda mau keren ya, jadi mau cepat masuk, cepat keluar, maka harus keren di discharge planningnya. Tapi saya sudah ngomong ini sekian lama ya, tapi ya itu sulit untuk nyambung ke direktur-direktur itu sulit ya. Makanya saya bersyukur nih terutama untuk perawat-perawat yang banyak sekali menemani saya berdiskusi ya harapannya ya kita relate ya. Jadi itu mungkin karena perawat-perawat itu lebih punya empati, lebih punya berempati dan kemauan belajarnya itu tinggi gitu. Aduh, saya itu makanya tersentuh sekali ya mungkin. Tapi
ini saya sangat salut sekali dengan rekan-rekan perawat yang selalu ngikutin, walaupun saya bukan perawat, saya dokter ya. Jadi terima kasih.